Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi mengenai hidrogeologi dan sumber daya air tanah. Jadi kali ini saya akan membawakan prinsip aliran air tanah. Ya, prinsip aliran air tanah ini merupakan kelanjutan dari kuliah sebelumnya, ya, mengenai media geologi atau media pembawa aliran air tanah. Nah, di sini kita akan membahas hukum-hukum dasar yang akan digunakan tentunya aliran air tanah akan patuh atau tunduk dengan hukum-hukum ini. Ya, yang pertama tentunya pasti kita artinya aliran air tanah tunduk pada hukum gravitasi Newton. Jadi gravity driven masih bermain di sini, ya. Terus hukum yang kedua Bernoulli. Ya, ini Bernoulli ini khas nih. Bapak Bernoulli ini belajarnya biologi, anatomi, tapi dia menjadi salah satu bapak tentang mekanika fluida, hidrodinamika. Ya. Dan hukum yang lain adalah mengenai Darcy, ya, Henry Darcy. Henry Darcy ini seorang engineer dari Prancis, ya, bapak hidrogeologi. Ya, nama Darcy di kuliah sebelumnya kita membahas permeabilitas, di mana satuan permeabilitas untuk menghormati bapak Darcy ini menjadi satuannya ada Darcy. Ya. Tadi ada 3 hukum, ada Newton, ya, Newton. Ada Bernoulli, ini hukum dasar hidrodinamika ini. Ada nanti Darcy. Kita akan bahas di sini. Newton saya skip. Saya kira ini sangat general, ya, terkait prinsip gravitasi. Ya. Saya akan masuk ke hukum Bernoulli. Ya. Bernoulli ini kita tahu salah satu bapak hidrodinamika seperti saya sebutkan bahwa salah satu prinsip yang penting dari Bernoulli adalah energi, ya, yang bermain dalam fluida itu. Tentunya kita masih dalam energi, itu totalnya kita sebut total energi. Ada total energi itu ada energi karena potensial, posisinya di ketinggian tertentu, energi potensial, ditambah energi karena dia bergerak atau velocity, ada velocity-nya, atau energi kinetik atau velocity energi. Ada juga pressure karena fluida ini ada tekanan di bawahnya. Ada energi atau pressure energi. Seperti dituliskan di sini. Oke. Selanjutnya, kalau kita pecah, energi potensial itu ada suatu benda di sini, benda di titik A, ada benda di titik B, tentunya ini punya energi. Benda di A, benda di posisi B, ini punya energi. Nah, komponen energi tadi ada energi potensial karena dia punya ketinggian tertentu dari datum. Ini punya ketinggian tertentu, HB, di sini ada HA. Ya, ada ketinggian tertentu. Nah, ini kita sebut energi potensial A, ya, titik A ada M kali atau masanya percepatan gravitasi kali posisi A. Kalau dia bisa bergerak, dia bergerak. Ada energi kinetik. Energi kinetik tentunya persamaannya setengah massa dikali kecepatannya. Ditambah pressure-nya, tekanan dikali volume, itu energi yang ada karena tekanan. Pressure dikali volume. Di sini kecepatan, vektor, di sini volume, besaran skalar. Ya, seperti dijabarkan dalam persamaan ini. Total energi ini, ya, saya lanjutkan. Total energi ini tadi sudah dituliskan, total energi itu sama dengan, karena ada posisi, massa, percepatan gravitasi, karena ada elevasi, ini H elevasi, saya sebut di sini, ditambah setengah massa kali kecepatannya. Kalau dia bergerak, vektor ditambah tadi ketekanan, tentunya persamaannya rho kali percepatan gravitasi kali H dikali volume. Saya tulis sini volume, V besar, sini V kecil. Ya. Nah, dalam aliran air tanah, prinsipnya 3 ini sebenarnya bermain. Artinya ada 3 komponen energi di sini. Nah, komponen energi kecepatan, karena kecepatan aliran air tanah sangat lambat, dan jika dibandingkan dengan total energi yang lain, artinya besaran energi dari elevasi dan besaran energi karena tekanan, umumnya jauh lebih kecil, mendekati 0 rasanya kalau dibandingkan ini. Sehingga banyak kita gunakan hanya 2 komponen energi yang di sini yang bermain, yaitu elevasi ditambah
komponen energi karena kecepatan. Kalau kita bagi, nanti coba diturunkan, ya, hasilnya volume, ini massa jenis atau densitas, itu massa dibagi volume, ya, tinggal massa dikali karena H-nya tekanan. Jadi head di sini head karena tekanan. Ini kita sebut energi karena elevasi, ya, atau potensial energi karena punya elevasi tertentu, energi. Di sini ada pressure energi. Jadi dua ini. Bagaimana? Nah, kalau ini kita bagi, energi ini kita bagi, ada komponen yang sama, yaitu gamma sebenarnya, banyak nyebut di sini gamma atau berat dikali, ya, atau berat, ya. Kalau energi kita bagi beratnya, gamma ini, nilai gamma, massa kali percepatan gravitasi, hanya tinggal H. Elevasi tambah H karena pressure. Ini kita sebut total H. Total. Atau total energi atau total H di sini hanya head satuannya. Disebut head. Jadi dalam konsep air tanah kita sering dengar kata head. Head adalah kalau kita bagi dari sini kita turunkan ternyata dia energi. Energi dibagi beratnya. Energi per unit berat mendapatkan satuan dimensinya panjang atau tinggi. Di mana dimensi head itu L. Jadi energi kok satuannya meter. Nah, itulah konsep head. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke persamaan Darcy, di mana persamaan ini dihasilkan dari suatu eksperimen, suatu percobaan, ya, disebut Darcy eksperimen. Darcy membuat eksperimen sederhana, yaitu ada pipa, ya, selubung pipa, ya, dengan posisi tertentu, miring seperti ini, ya. Ini punya tinggi tekan tertentu, ya, artinya elevasi tertentu. Ini ada di posisi B, ini posisi A, posisi B. Ya, persamaannya. Material ini diisi, atau selubung pipa ini diisi oleh material tertentu. Dalam hal ini misal material geologi pasir, ya, pasir diisi. Dari sini dibuat uji coba dilewatkan air dengan kemiringan tertentu. Ya, tentunya kemiringan kita sebut gradien dalam bahasa umum, dalam bidang fisika atau bidang-bidang sains. Gradien di mana kemiringan adalah beda ketinggian atau beda posisi A, ya, dengan posisi B. Ya, itu kita sebut dengan delta H. Dalam jarak tertentu, kemiringan tentunya ada jarak tertentu. Dalam jarak tertentu dibagi dengan L. Ini kita sebut dengan gradien hidrolik. Ya, gradien hidrolik, gradien head atau head gradien. Nah, ini material dilewatkan. Ketika material dilewatkan, selama tinggi ini atau bedanya sama, ternyata kecepatannya tetap. Ya, material yang sama. Ketika ini tingginya berbeda, berubah, headnya berubah di posisi sini, ya, karena tidak diisi lagi, headnya berubah juga kecepatan aliran. Jadi dilewatkan fluida, ada kecepatan aliran, ternyata sebanding Q ini, kecepatannya dengan tadi gradien hidrolik, sebanding. Nah, ternyata kalau diisi dengan material yang berbeda, atau kita sebut dengan material memiliki nilai parameter tertentu yang di sini disebutnya K, itu sebanding. Ada suatu konstanta. Sehingga kecepatan aliran itu sebanding dengan K atau konstanta. Ya, dan nanti kita akan kenal K ini sebagai konduktivitas hidrolik dengan gradien hidrolik atau kemiringannya. Nah, karena gradien hidroliknya berlawanan arah vektornya, biasanya kita sebut kalau dari rendah ke tinggi itu positif. Tapi ini dari tinggi ke rendah, maka vektornya negatif. Jadi umum ditulis dalam Q atau kecepatan aliran itu ditulis dengan min K dikali DH per DL. Hasil dari Darcy eksperimen itu kita kenal sebagai hukum Darcy di tahun 1856. Ya, entah itu tahunnya eksak atau enggak, ya, saya belum bisa, bukan ahli sejarah tentunya. Itu dituliskan kecepatan aliran atau kadang kita sebut flux. Itu, ini vektor tentunya, ya, itu sebanding dengan
konduktivitas hidrolik dan gradien hidrolik. Di mana tentunya gradien hidrolik karena meter, beda tinggi meter dibagi meter tanpa satu unit dimensi. K ini unitnya adalah K ini konduktivitas hidrolik. Hidrolik dimensinya LT-1 atau panjang per waktu. Sehingga kecepatan panjang per waktu, ya. Atau kebalikan, kita bisa dapat dimensi ini karena kecepatan memang panjang per waktu. Nah, bagaimana debitnya? Debit tentunya sebanding antara kecepatan dengan penampang aliran, Q dikali A. Ini adalah penampang aliran. Sehingga kalau kita tulis Q adalah min K kali do H per do L dikali A. Ini disebut hukum Darcy. Oke, kita lanjut. Ya, tadi hukum Darcy. Hukum Darcy ini berlaku, ada syarat dan ketentuan tentunya. Hampir semua hukum ataupun ilmu-ilmu yang ada landasan hukumnya pasti ada syarat dan ketentuan berlaku. Sama seperti hukum Darcy. Pertama, hukum Darcy tadi berlaku di media jenuh. Artinya tadi headnya satu fasa fluida, ya K-nya konduktivitas hidrolik. Yang kedua itu tadi di zona yang jenuh dan alirannya laminer. Ini penting atau tidak turbulen. Tentunya rekan-rekan di sini yang ambil kuliah saya karena sudah lulus mekanika fluida tentu tahu artinya laminar dan turbulen. Tentunya ada parameter disebut laminar, disebut turbulen, ya. Kita masih ingat yang namanya Reynolds number, RE. Nah, Reynolds number ini cek lagi dalam buku mekanika fluida kalian, itu sebagai suatu fungsi dari kecepatan, luas penampang aliran, dan panjang aliran. Ya, artinya kalian coba di sini saya akan beri exercise di tugas ya. Jadi kalian buka di sini, ini ada tugas. Ya, tugasnya merimain lagi. Yang pertama, cek kembali perbedaan atau terminologi dari permeabilitas dan konduktivitas hidrolik. Ya, yang satu K kecil, yang satu K besar nih. Hubungannya apa? Di kuliah sebelumnya ada. Nah, jika semua parameter ya dalam tadi parameter dari persamaan Darcy, materialnya sama, ya. Beda headnya sama, kita kontrol itu semua sama. Tetapi fluida diganti. Apakah yang kecepatannya akan sama? Nah, ini dilihat lagi. Nah, satuan permeabilitas. Apakah satuan permeabilitas sama dengan satuan konduktivitas hidrolik? Cek lagi. Jadi tugas kalian 1, 2, 3 lebih banyak recheck. Nah, yang keempat, tentukan Reynolds number untuk syarat hukum Darcy berlaku. Kalian bisa cari di literatur, bisa cari di internet, yang literatur yang terpercaya. Tentunya syarat ketentuan dari Reynolds number untuk hukum Darcy ini bisa berlaku. Ya. Nah, tentukan perhitungan Reynolds number ini. Ya, perhitungan Reynolds number fungsi dari tadi saya sebutkan kecepatan, ukuran pori, ya dan panjang aliran. Nah, yang terakhir yang keenam nih. Tadi yang kelima, ini pertanyaan aplikatif simple ya. Jika ada satu tempat, ya saya katakan Bandung Utara. Nih, saya tinggal di Bandung Utara, ya. Tinggal di elevasi 850 meter di atas permukaan laut. Saya anggap total head saya ada di 850. Ya, kalau ini jenuh, ya. Ada satu kota Bandung, ya tengah kota Bandung di elevasi 670. Mungkin di daerah alun-alun, kebun kelapa di elevasi situ. Saya nggak tahu tentunya berapa. Kalau jarak dari daerah Bandung Utara tempat saya tinggal itu 6 km, ya jaraknya atau 6.000 meter. Beda headnya, ya beda air di dalam air tanah di sini. Ya tentunya ini air tanah, ya bedanya seperti itu. Satu di posisi Bandung Utara dan selatan, di tengah tadi 670. Kalau media di sini, media geologinya ini media berpori tentunya, media berpori dengan konduktivitas hidrolik yang baiklah 10⁻⁻⁵ meter per detik. Pertanyaannya, berapa lama air dari tempat saya ngalir, katanya ini daerah resapan, ya, sampai ke daerah Bandung bagian tengah. Di sini banyak orang ambil air tanah tentunya. Lebih padat populasinya dibanding sebelah utara. Karena sering daerah Bandung Utara dituduh sebagai daerah resapan. Ya, bisa iya bisa tidak baru dituduh.